guys, welcome back to my channel. Semoga Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita mengatur gas saat kita mau berkendara ya guys ya. Nah, karena dari kemarin juga banyak banget dari anak kalian yang minta tutorial gimana sih cara mengatur gas saat kita tuh dari posisi berhenti, lalu posisi jalan tuh harus segimana sih ngegasnya. Oke, di video kali ini gue bakal bahas lengkap gimana sih cara kita mengatur gasnya tuh harus gimana saat kita tuh dari posisi start ya guys ya. Dari posisi kita berhenti, lalu kita di jalannya harus mengatur gasnya segimana, lalu saat kita berbelok dan putar balik itu gasnya harus gimana. Oke, ikutin terus videonya. Dan buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian tonton dulu dari part satunya, karena dari part satunya udah pernah gue bahas dari pengenalan motor, dari gimana sih cara kita nyalain motor, gimana sih cara standar 2, gimana sih cara kita mengisi bensin, dan semua pengenalan dasar mengenai motor ya guys ya. Nah, jangan lupa kalian tontonnya itu bertahap ya guys ya, dari part 1, part 2, part 3, karena disitu udah gue jelasin gimana sih cara kita menyeimbangkan motor, selanjutnya gimana sih cara kita itu berjalan di menyeting motor di jalan sempit, lalu gimana sih cara kita tuh melewati tanjakan. Jadi pastikan kalian kalau mau nonton itu kalian bertahap ya guys ya, supaya kalian ngerti, supaya kalian bisa lebih mudah saat kalian belajar. Kalau misalkan kalian nontonnya loncat-loncat, nanti kalian akan agak kesulitan saat kalian mau belajar motor. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini ya guys ya. Gini gimana cara kita memutar gasnya guys ya. Seberapa banyak sih kita harus memutar gas saat kita itu posisinya dari berhenti atau saat kita tuh sedang berbelok dan sedang berjalan ya guys ya. Kita harus berapa banyak memutar si gasnya ini. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu motornya guys ya. Ini kita kotak ke on dulu. Ini kita tunggu indikatornya sampai mati ya guys ya. Ini kita udah pernah gue jelasin kenapa kita harus tunggu ini sampai mati. Dan untuk cara pengenalan, cara starter motor, cara rem, cara standar 2, cara isi bensin dan lain-lain itu udah pernah gue jelaskan di video gue yang pertama ya guys ya. Buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Oke, ya ini yang pertama, kita kalau misalkan sudah on, ini kita tinggal rem lalu kita starter ya guys ya. Oke, dan kalau motornya udah nyala, nah ini caranya guys ya. Cara pertama untuk kita tuh memutar gas. Nah ini kan kita tuh, ini tuh disebutnya gas ya guys ya. Nah ini kalau misalkan kita mau muter, ini tuh kita tuh sedikit aja guys ya. Kita ini harus benar-benar dirasakan ya. Kita putar sedikit. Oke, nah kita putarnya itu benar-benar ya, kita tuh jangan langsung di betot gitu sekaligus. Jadi kita benar-benar sedikit banget ya. Rasain benar-benar sedikit banget aja. Nah, ini kan motor tuh terasa ya. Dia tuh udah agak, nah dia tuh pasti begitu diputar itu dia tuh akan si mesin itu akan dia tuh mau maju, dan kita putar sedikit-sedikit ya guys ya. Oke, begini guys. Oke, ini kita putar dikit aja. Nah, sampai motor terasa mau maju guys. Oke, ini motor nggak maju tapi si motor tuh ngeden kayak mau maju gitu guys. Oke, jadi itu benar-benar kerasa. Oke, ini kita posisinya ya, kakinya di bawah dulu. Oke, ini kita gas. Nah, seperti itu guys. Oke, kita gas pelan-pelan. Ya, sedikit dulu aja guys. Ya, ini kalau misalkan kita bawa motor, kita langsung gas seperti itu akan motornya akan loncat guys ya. Ini akan gue contohkan. Kalau misalkan kita langsung betot, langsung, nah seperti itu guys, motor itu akan langsung loncat ya guys ya. Kalau kita langsung gas sekaligus ya, seperti itu guys. Oke, jadi kita wajib gasnya itu pelan-pelan aja guys, sedikit-sedikit. Jadi dari sini posisi segini kita gas. Oke, posisi segini terus. Oke, begitu ya guys ya, sedikit-sedikit aja guys. Nah seperti ini guys. Oke, ini kita jalan pelan-pelan dulu aja guys. Oke, ini kakinya kalian kalau misalkan belum bisa menyeimbangkan, kalian mau di bawah dulu nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa naik, itu jauh lebih bagus ya guys ya. Oke, itu cara menyeimbangkan motor udah pernah gue jelaskan. Kalau buat kalian yang belum nonton, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Oke, nah ini kalau misalkan di sini kita mau berhenti ya guys ya. Nah ini kita wajib menggunakan rem kiri ya. Ini tuh adalah rem belakang dan ini tuh adalah rem depan ya guys ya. Ini rem kanan ini kita pakai hanya untuk membantu guys. Nggak boleh kita apa-apa pakai rem kanan, karena akan terjadi slip ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita mau belajar, wajib menggunakan ini. Bukan hanya belajar ya, kita kalau misalkan udah jago bawanya, udah kemana, keluar kota kemanapun, wajib menggunakan rem kiri ya guys ya. Rem kanan ini pakai hanya untuk membantu kalau posisi kita mau berhenti, begitu guys. Oke, nah ini kita gas lagi, sama seperti tadi ya guys ya. Gasnya itu sedikit-sedikit aja kita rasakan sampai motor itu
Nah, majunya itu begini guys, maju. Nah, seperti itu guys. Jangan langsung nyelonong seperti itu guys. Kalau misalkan kita langsung betot itu berbahaya ya guys ya. Oke. Ini kita gas pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan motor udah jalan seperti ini, ditahan aja guys. Oke, ditahan aja. Nah, nggak usah ditambah gasnya, oke? Karena ini motor udah posisinya udah maju guys. Nah, seperti ini. Ini kita gas. Oke. Ini kita gas. Terus motornya. Nah, ini cara menambahkan gasnya, kita putar sedikit-sedikit guys. Ya, ini kita tambahkan gasnya sedikit-sedikit ya. Nah, dari posisi tadi kita tambahin sedikit aja guys. Oke. Nah, buat kalian yang nanya dari kemarin kok gimana ini caranya saat kita tuh di jalan seperti ini dan memutar gasnya tuh harus gimana? Nah, kita yang penting sedikit aja guys. Ya, nah ini kita berhenti gunakan rem kiri lalu sampai berhenti. Oke, lalu kaki kita turun. Setelah itu ya, begini guys. Kalau untuk cara mengatur gasnya ini tuh, jadi dia tuh kalau misalkan kita gas nih, kita udah posisi gini, ya. Kita kalau misalkan nggak mau menambah kecepatan di sini pun nggak apa-apa guys, nggak usah diapa-apakan ya, nggak usah dibuang, nggak usah digas lagi. Oke, tahan segitu. Dan kalau misalkan kita mau menambah kecepatan, kita putar sedikit lagi guys. Oke, kita putar si ininya guys ya, si handle gasnya guys ya, si hand gripnya ya, kita putar sedikit-sedikit aja guys ya. Kita benar-benar putar. Kalau misalkan kita nih kondisinya kita udah jalan ya, nah di tengah-tengah kita tuh mau si posisinya mau tetap stabil segitu ya, kita tahan aja guys ya di posisi segini ya guys ya, nggak usah diapa-apain ya guys ya. Dan kalau misalkan kita mau berhenti, kita langsung buang, langsung kita rem kiri ya guys ya, begitu guys. Dan kalau misalkan kita mau menambah kecepatan, kita tinggal digas lagi sedikit lagi ya guys ya. Oke, ini akan gue contohkan lagi. Dari sini kita gas sedikit-sedikit ya guys ya. Kita gas sedikit-sedikit. Oke. Nah. Oke, kita jalan. Ini posisinya ini, si gasnya ini stabil ya guys ya. Nah, kalau ada posisi tidur, kita rem dulu lalu kita gas lagi. Nah, posisi gasnya itu tetap ya guys ya. Sedikit ya guys ya. Jangan dibetot-betot ya guys ya. Sedikit aja. Oke. Ini gua posisinya tuh ditahan guys si gasnya, oke, dan motor akan maju segini guys. Ini pelan ya guys ya, ini 10 km guys. Oke, ini kita tahan aja guys si gasnya. Oke, kita tahan terus aja guys. Dan kalian kalau mau belajar ini kan mau di komplek mau dimanapun, atau apalagi kalau di jalan itu kalian wajib di sebelah kiri guys ya, jangan di tengah atau di kanan ya, itu nanti membahayakan orang lain. Dan kalau posisi tidur kita rem, lalu kita gas lagi ya guys ya, supaya shock breaker kita itu aman. Nah, kalau di sini kita mau berhenti, oke, kita rem. Setelah berhenti, motor berhenti ya guys ya. Kita gimana cara mau maju lagi? Sama guys. Ini kita putar sedikit-sedikit ya guys ya. Oke, kita putar sedikit-sedikit dan kita akan di depan akan U-turn ya guys ya. Nah, di sini kita gas. Nah, kita akan putar di sini. Nah, caranya gimana kalau kita melewati si putaran ini guys? Oke, ini kita tahan ya sedikit aja guys. Nah, kita gas terus dikit-dikit aja guys. Oke, kita gas. Posisinya masih sama segini. Lalu kita gas. Nah, kita kalau misalkan udah agak cepat kita buang si gasnya. Oke, lalu kita gas lagi. Nah, lalu di sini kita gas lagi guys. Oke, kita kembali ke jalur kiri guys ya. Nah, kita gas lagi. Kalau di sini kita mau berhenti pakai rem kiri guys. Oke, kita pakai rem kiri lalu kita berhenti, lalu kita kaki bisa diturunkan. Oke, kalau misalkan kaki sudah turun, kita mau maju lagi. Oke, nah ini karena gua aktifkan si idling stop systemnya, jadi kalau posisi 3 detik setelah berhenti itu mati ya guys ya. Nah, ini untuk beberapa motor emang ada fitur ini di yang kelas-kelas itu kan. Misalkan nih kalian punya Honda Beat, itu kan Honda Beat itu ada 3 ya, ada yang biasanya itu tanpa ISS, ada yang tipe tertingginya itu ada ISS-nya. Tapi kalau misalkan nggak ada pun nggak jadi masalah ya guys ya. Ini hanya fitur tambahan dari si Hondanya. Oke, dan bukan hanya Honda aja, banyak kok, Yamaha dan lain-lain pun ada ya. Ini cara pengoperasiannya pun kalau misalkan posisi seperti ini kan mati. Ini tinggal kita gas aja guys, dia langsung nyala. Nah, seperti itu guys. Cuman kalau misalkan kalian fitur ini mau dinonaktifkan, ini tinggal dipencet aja ke atas guys. Oke, dan ini motor nggak bakal mati.
seperti itu. Ini untuk mengiritkan bensin ya guys ya, kalau misalkan kita posisi di lampu merah atau di jalanan macet. Jadi si motor itu otomatis 3 detik berhenti guys. Oke, nah ini kita kalau misalkan mau maju lagi ya guys ya. Oke, kita lihat dulu ke belakang. Nah, aman. Lalu kita gas lagi guys. Gasnya itu sedikit ya guys ya. Oke, sedikit aja guys. Oke, sedikit. Nah, sampai motor terasa maju sedikit-sedikit. Lalu kita gas. Nah, kita lihat di depan ada mobil truk ya guys ya. Oke, kita pelan-pelan lalu kembali ke jalur kiri lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kalau misalkan kita mau berhenti, dan di sini akan gue contohkan ya guys ya, gimana kalau misalkan kalian main betot gas ya. Nah, ini tidak untuk dicontoh ya guys ya. Ini gue hanya contohkan kalian penggunaan yang salah ya guys ya. Nah, kalau ini kita posisi berhenti seperti ini, ini gasnya langsung dibetot akan seperti ini guys. Oke. Nah, akan seperti itu. Ya, itu akan sangat berbahaya ya guys ya. Oke, jadi buat kalian pengguna kendaraan bermotor, kalian kalau mau belajar motor itu jangan ya guys ya, jangan melakukan kalau mau ngegas itu langsung digas dibetot seperti itu, bahaya guys. Oke, kalau misalkan kaliannya udah jago, udah terbiasa itu nggak jadi masalah, cuman tetap aja kita harus menjaga keselamatan ya guys ya. Oke, saat kita tuh berkendara, jadi ini tetap kita pelan-pelan ya guys ya. Dari posisi start kita benar-benar pelan seperti ini guys. Oke, nah posisinya seperti ini, kita gas. Oke, ini kalau sedikit-sedikit aja guys ya, kita putar sedikit. Dan kalau motor matic itu kita betot sedikit-sedikit, bukan dibetot ya, maksudnya diputar lebih banyak pun dia langsung naik guys si speedometernya guys ya. Oke, si kilometernya akan langsung naik. Jadi kita nggak usah main betot-betot, kita putar sedikit-sedikit aja, nanti kecepatannya pasti lama-lama akan bertambah guys. Oke, dan ini kalau misalkan ada kita mau melewati polisi tidur ya guys ya di depan. Oke, ini kita buang gasnya. Oke, kita nggak usah digas, lalu kita pakai rem ya guys ya. Oke, kita rem, kita lihat. Nah, kita lewat posisi tidur, lalu kita gas lagi guys. Oke, nah kita di depan, gas lagi. Dan kalau kita mau berhenti, ini kita rem lagi, lalu gasnya dibuang ya guys ya. Oke, gasnya dibuang. Lalu kalau udah dekat sekali baru boleh bantu dengan rem kanan. Oke, lalu kita mau maju lagi guys. Ini kita putar sama ya guys ya, putarnya sedikit-sedikit lagi. Ya, begitu guys. Oke, ini kita gas terus. Nah, ini kalau misalkan mau menambah kecepatan nih, ini kita putar sedikit-sedikit aja guys. Oke, dia akan bertambah terus guys. Oke, nggak usah dibetot, dia akan langsung bertambah guys. Ya, digasnya sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit aja. Nah, di sini ada posisi tidur, dan kita kalau misalkan mau U-turn, pastikan kita pakai sen dulu ya guys ya. Kita pakai sen kiri, lalu kita lihat di sini. Nah, kita akan ke sini guys. Oke, lalu kita kalau misalkan mau menambah kecepatan ya guys ya, gimana? Ini kita dikit-dikit tambahin. Oke, kalau di motor matic ini kita kan nggak ada giginya ya guys ya, jadi ini kita tinggal memainkan gas dan remnya aja. Tapi kalau misalkan di motor gigi atau motor manual itu harus kita tuh main si giginya ya guys ya, apalagi di motor kopling ya, kita harus menjaga si koplingnya itu guys. Oke, itu udah pernah gue bahas untuk si cara belajar motor manual dan kopling. Kalau kalian mau tahu, langsung kalian cek aja ya guys ya di playlist di belajar motor dari nol, itu gue bahas lengkap untuk 3 tipe motor ya guys ya. Untuk ini tipe motor matic, dan tipe motor manual, dan tipe motor kopling ya guys ya, itu semuanya udah gue bahas lengkap di situ. Oke, nah ini kalau misalkan kita melewati jalan seperti ini guys ya. Oke, kita gas aja. Oke, nah kita pelan-pelan ya guys ya, ini sedikit aja guys gasnya. Ini kalau misalkan kita lepas langsung ini ya guys ya, posisi motornya itu pelan banget. Dan ini kita gasnya benar-benar sedikit banget guys, sedikit banget guys ya. Ini ada posisi tidur, kita rem lagi guys ya. Begitu guys ya cara memposisikan si gasnya ya guys ya. Benar-benar ini kalau misalkan kita posisinya segini nih dari awal. Nah, kita kalau misalnya mau ngegas, kita pakai segini aja, sedikit banget, sedikit, benar-benar sedikit banget guys. Dan kalau misalkan ada posisi tidur, kita buang lagi gasnya, lalu kita gas lagi, terus kayak gitu guys. Oke, jangan digini-gini. Oke, yang penting kita rasain aja guys. Benar-benar kalau misalkan kita bawa motor itu harus dirasain guys, rasain pakai hati kalau si motornya ini benar-benar mau maju, begitu guys ya. Oh
Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan kalau kalian pengen dibikinin video apa, pengen request video, gue pengen cara belajar motor yang seperti apa, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan akan gue buat semaksimal mungkin. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian aktifkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video, bye bye.